2,000 years later. Brother Kaisang. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius terkait polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Meskipun transportasi memberikan kenyamanan dalam mobilitas, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan perlu menjadi perhatian utama. Data statistik menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ini juga diiringi oleh peningkatan emisi gas buang yang berkontribusi dalam polusi udara terutama di perkotaan. Beberapa upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah polusi kendaraan tersebut seperti menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. PLN meluncurkan program Trade in Elmo atau Electric Motorcycle di mana masyarakat dapat menukarkan sepeda motornya ke sepeda motor listrik. Kemudian pada 20 Maret 2023, pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yakni motor listrik dan mobil listrik. Salah satu komponen utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik adalah nikel. Terdapat 5 jenis baterai isi ulang dengan basis lithium ion battery atau LIB yang kerap digunakan untuk menopang perkembangan mobil listrik. 2 di antaranya yang paling banyak digunakan adalah jenis NCM atau nikel kobalt manganis dan NCA atau nikel kobalt aluminium. Kedua jenis material tersebut memiliki densitas energi yang sangat tinggi, cepat penuh ketika diisi ulang, tahan lama ketika digunakan, dan stabil saat pemakaian. Selain itu, dari aspek lingkungan dan ekonomi, kedua jenis material tersebut bisa didaur ulang atau bisa di-recycle. Menurut data US Geological Survey Mineral Commodity Sunrise pada tahun 2021 menyatakan bahwa cadangan nikel diperkirakan mencapai 94 juta metrik ton dan sebagian besar berada di Indonesia sekitar 22,4%. Sehingga tidak heran jika total wilayah tambang nikel di Indonesia mencapai 815.700 hektar. Adapun persebaran biji nikel di Indonesia banyak ditemukan di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Halmahera, Papua, serta sedikit di Kalimantan. Dengan cadangan nikel yang sangat besar tersebut dan diikuti meningkatnya permintaan pasar terhadap kendaraan listrik, Indonesia dapat menjadi produsen baterai listrik terbesar di dunia. Upaya Indonesia dalam percepatan produksi baterai kendaraan listrik juga merupakan bukti komitmen Indonesia sebagai pemimpin perhelatan G20 yang salah satu fokus utamanya adalah transisi energi. Dalam hal ini, dalam bentuk kendaraan listrik. Indonesia juga telah bekerja sama dengan produsen kendaraan listrik seperti Hyundai dan Wuling yang telah membangun pabriknya di Indonesia. Meski pertambangan nikel telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, namun sayangnya kegiatan ini juga menyebabkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah tercemarnya laut akibat sedimentasi lumpur nikel yang mengalir ke laut yang merugikan perikanan dan juga menimbulkan kerusakan terumbu karang. Kemudian setidaknya tercatat ada 21 banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Tenggara sepanjang 2021 akibat penggundulan hutan guna membuka kawasan pertambangan. Pencemaran tersebut bisa terjadi karena kebanyakan di Indonesia sistem pertambangannya masih sistem terbuka atau open pit, di mana tanah permukaan akan dikeruk bagian atasnya hingga sampai di lapisan di mana mineral itu berada. Ketika ada air cepat di daerah pertambangan, kita bisa berasumsi ada indikasi pencemaran baik secara langsung, yaitu dibawa oleh air hujan, maupun tidak langsung, yaitu secara sedimentasi. Perlu adanya solusi yang tepat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Di antaranya, pertama, menerapkan pertambangan yang berkelanjutan. Kedua, reklamasi lahan. Ketiga, melakukan pengolahan limbah. Keempat, penegakan hukum yang ketat. Kelima, melibatkan masyarakat, terutama yang akan terkena dampaknya secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keenam, menerapkan kebijakan. Meskipun pertambangan nikel seringkali dikritik karena eksternalitas negatifnya, terdapat pula aspek positif yang patut diperhitungkan. Seperti, yang pertama, pertambangan nikel memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui ekspor. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur di daerah sekitar, seperti jalan, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Namun, seperti halnya kebanyakan sektor ekonomi yang intensif sumber daya, pertambangan nikel juga menyebabkan dampak eksternal negatif, seperti
pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan ancaman kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelindungan lingkungan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Ayo kita naik kendaraan listrik.